Kalau udah ada ayam sama kotorannya, kita bisa banget bikin kompos yang luar biasa. Hari ini akan kita kupas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam. Hari ini aku Ara, aku Sandra, dan mereka siapa, San? ini adalah ayam-ayamku, Gaga, Gugu, Gigi. Kita lagi di kandangnya. Nah, kita hari ini akan cerita tentang gimana bikin dan juga panen dari kompos yang diintegrasi sama ayam. Integrasikan dengan kandang ayam. Oke. Buat teman-teman yang baru pertama kali melipir ke YouTube channel kita, monggo subscribe aja. Bisa juga ke Instagram kita @kebunkumara, langsung follow aja kalau pengen tahu tips and tricks seputar berkebun, kompos, dan lain-lainnya. Yuk langsung kita bahas. Oke, sekarang aku mau cerita dulu tentang desain dan konsep dibalik kandang ayam yang ada di rumah. Dulu awalnya ayam itu dia lari-lari aja di area luar ini, dan kalau dia makan, kalau kita buang makanan dia, dan kalau dia sehari-hari siang-siang dia bertuduhnya di area banci. Tadinya seperti itu. Lalu akhirnya udah kita garap desainnya, kita bikinin dia kandang ayam yang lebih kokoh dan mengintegrasikan proses kompos di dalamnya. Jadi nggak lagi kita pisahkan, dan komposnya bisa dipanen dengan mudah. Tadinya ketika ayam ada di area banci, dia cakar-cakar di sini, ya kan? Dia kita buang makanannya juga di sini. Jujur aja manennya agak sulit, karena seperti bisa dilihat banci itu kan banyak banget daun-daun kering ya. Kita kan buang daun-daun besar yang tanaman hias kayak tanaman pangan kayak gitu, semua kita buang ke sini, numpuk. Ada batok kelapa juga, pokoknya hal-hal yang besar kita buang ke sini. Jadi kalau kita mau panen emang lama, emang itu fungsinya banci, dipanen itu paling 6 bulan atau setahun sekali gitu kan. Jadi nggak bisa cepet kita panen. Itu yang pertama. Kedua, masalah lainnya adalah soal kotoran ayam. Oke lah, dia melakukan bisnisnya di banci gitu ya. Gak cuma di sini kan, dia kan lari-lari juga di area dalam kandang ini. Jadi emang kotorannya jadi ada di mana-mana. Dan kalau satu hal yang kita tahu tentang kotoran ayam, pertama itu bau banget. Dua, dia mengundang lalat. Ketiga, itu emang gak higienis. Gak higienis buat kita jelas, tapi dia gak higienis juga buat ayamnya. Ayam itu sangat sensitif terhadap kotoran ayam itu sendiri. Jadi kalau kebanyakan dan di mana-mana, itu mereka malah bisa sakit, malah jadi rentan gitu ya. Maka dari itu kita harus cermati juga bagaimana cara kita mengelola kotoran ini. Alhasil kita desain kandang baru, oke? Ini adalah kandang ayam yang kita sesuaikan dengan area yang ada. Jadi panjangnya ke sana ini 7 meter, lebarnya 1 meter. Nah, bagian sini seperti bisa dilihat, ini nggak ada atapnya. Ini atasnya tuh berlubang. Ini langsung dibangun di bawah pohon pucuk merah yang memang sudah ada. Jadi pohon pucuk merah ini sekaligus memberi naungan keteduhan saat di siang hari, ya kan? Dan enak juga karena ada udara masuk, sirkulasinya oke. Ini sepanjang ini ya adalah area yang sengaja tidak kita beri atap. Jadi emang ini area sehari-hari siang mereka di sini. Dan kalau kita bisa lihat bawahnya, ini adalah area di mana kita buang sisa makanan kita untuk mereka makan, dan area untuk proses kompos itu terjadi. Ya, jadi di sinilah proses kompos terjadi. Di sini juga dia buang kotorannya, di sini juga kotoran itu terolah, di sini juga kotoran itu jadi tidak bau, ya kan, karena ada di daun-daun kering itu. Jadi memang kita sengaja mengintegrasikan si dedaunan kering langsung di dalam kandang ayamnya untuk menangkap bau dari kotorannya itu tadi. Jadi kita nggak usah nyapu, nggak usah nyiram setiap hari. Oke. Nah sekarang kita coba lihat dari dalam dulu, biar kebayang kayak apa ya. Oke, untuk tingginya ini bisa dilihat, ini paling ya 1,5 lebih dikit lah. Jadi nggak sampai 2 meter gitu ya tinggi ini ya. Nah, oke. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang ketinggian dari kandang ini. Jadi kandang ini emang sengaja kita buat tinggi, yang bagian sini
yang bagian sana ini 2 meter, biar kita juga gampang kalau kita harus masuk ke dalamnya melakukan pemasangan nih kayak buat air dan lainnya, jadi kita nggak sulit. Ini aku bisa masuk ke dalam sini dengan mudah, ya agak nunduk dikit lah, kalau Dira juga agak nunduk dikit. Kenapa? Karena memang area bawah ini kan tebel. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut setelah ini kenapa kita bikin dia tebel dan setebel apa. Tapi intinya area bawah ini tuh nggak kosong ya, jadi ini semua adalah dedaunan. Ini semua adalah dedaunan kering, ada ranting juga, pokoknya browns ya kan, organik, bahan organik yang nanti juga kita satukan dengan bahan-bahan greens. Ini tuh pangkasan dari bayam liar yang adalah makanannya ayam juga. Jadi kalau kita melakukan pemangkasan apapun itu kita buang langsung ke sini, nanti dimakanin juga sama ayamnya. Sisa-sisa makanan juga langsung kita buang ke sini dan dimakan juga oleh ayamnya, gitu ya. Jadi emang ini area buat mereka makan, area buat mereka minum, bertengger. Ini sengaja kita kasih kayak kayu-kayu buat mereka bertengger di dalam sini, ya kan? Ada di sini, ada di sana. Jadi mereka nyaman lah. Siang-siang bisa naik, bisa bertengger, ayun-ayun, bisa bobo siang gitu ya. Dan area ini cukup luas, jadi mereka bisa cakar-cakar, bisa nyari binatang, serangga yang ada di dalam-dalam. Kita juga punya ruang yang luas kalau kita mau buang cacahan atau pangkasan dari kebun, kita bisa langsung buang ke sini. Nah, sekarang bagian sana kita lihat bagian yang memang ada atapnya. Itu adalah bagian yang tanda kutip kering. Jadi bagian ini adalah bagian yang kering, emang sengaja ada atapnya. Ini kita sengaja bikin tinggi, ini 3 meter. Alasannya adalah karena kita tahu sendiri ya, kadang ada hujan itu hujan berangin gitu kan, hujan badai, thunderstorms gitu. Jadi tentunya si ayam harus berlindung, gak mungkin di bawah naungan pohon pucuk merah doang. Nah itu kita buatkan area ini. Area ini area kering, jadi ayam akan nyaman untuk mandi pasir di sini. Ini kita letakin sengaja ember isinya pasir buat mereka mandi-mandi. Oke. Terus selain itu, area kering ini juga penting banget karena tempat si betina menelur itu biasanya dia akan pilih tempat yang kering gitu, tempat yang ideal buat dia. Nah, karena betina kita baru 1, jadi kita belum sih bikin tempat yang legit banget gitu loh ya. Jadi masih kita pakai di bawah sini. Si ayamnya bertelur di sini. Dia yang milih tempat ini sebenarnya. Jadi kita cuma naruh ini doang, terus dia bertelur di sini. Ini ada telurnya yang belum kita panen, dan ini ada bola golf. Kenapa ada bola golf? Ya, ini sebenarnya cuma ketika kita mengambil telurnya, kadang ayam betina tuh bisa stres. Jadi kita gantikan dengan bola golf biar dia tetap nyaman dan tahu kalau ini adalah sarangnya. Nanti kalau betina kita sudah banyak, rencananya kita akan manfaatkan tembok itu. Dan di tembok itu kita akan naruh lebih banyak sarang-sarang untuk si betina bertelur nantinya. Jadi sekarang sih belum. Idealnya kalau kita bicara ayam itu 1:7 atau 1:8. 1 jantan, 7 betina. Saat ini kita punya 2 jantan, 1 betina. Jadi sebenarnya kurang ideal. Itu juga karena betina yang 1 sempat mati di awal. Dan kita masih belajar, jadi nggak mau nambah dulu. Karena proses kandang ini sudah jadi, polanya juga sudah kami dapatkan. Ada kemungkinan besar kita akan nambah lagi. Jadi pas kita nambah, tempat sarang mereka untuk bertelur akan ada di tembok ini. Kandang ayam kita bisa menjadi tempat kompos karena kita ada yang namanya bedding. Bedding itu adalah tumpukan dedaunan kering yang kita masukkan langsung dalam kandang ayamnya. Tumpukannya, nih kelihatan sekarang udah segini ya, ini udah jadi rendah gitu, udah nggak tinggi lagi. Biasanya kita masukin sekitar 1 meter. Jadi setinggi inilah kurang lebih. 70 cm sampai 1 meter. Setinggi ini awalnya nih semua daun-daun kering. Daun-daun kering dari sapuan kebun, daun kering dari daun berguguran yang disapu-sapu sama tukang sapu yang ada di sekitar kompleks, itu kita kumpulin, terus kita taruh langsung sebagai bedding di sini. Jadi dia tinggi. Lama-kelamaan seperti yang bisa dilihat sekarang, dia terurai. Kenapa? Ya pertama karena dimakanin sama ayam juga. Kedua, karena dicakar-cakar sama ayam. Ketiga, ya karena proses kompos, proses penguraian alami, decomposition, ya kan? Karena dia terurai lama-lama, dia jadi lebih, dia menyusut volumenya. Ini adalah komposnya, jadi ini yang bisa kita panen.
Jadi proses kompos yang tadi kita ceritain dari awal, kita satukan dengan kandang ayam, kotoran mereka masuk ke dalamnya, sisa makanan masuk ke dalamnya, browns, organik kering juga masuk ke dalamnya, itu semua terurai secara sempurna dengan bantuan mesin cacah alami, yaitu ceker-cekernya ayam ini, cakar-cakaran mereka, jadilah kompos yang bisa kita panen. Nah, ini lihat kaki ayam atau sering disebut ceker ayam. Lihat betapa kuatnya dia. Ini tuh gede ya. Terus ini juga nih kukunya panjang, ya kan? Nah, karena cekernya sekuat ini dan memang dia punya kebiasaan mencakar-cakar, dia membantu mencacah kompos kita. Gitu. Jadi nggak perlu tuh kita masukin bahan-bahan yang harus kecil banget, daun-daun yang kecil atau sisa makan harus dipotong-potong, nggak perlu, karena sama dia akan dicakar-cakar dan secara langsung dia akan mencacahnya menjadi bentuk yang lebih halus. Jadi pas kita mendesain kandang ayam kita sengaja membuatnya itu nggak permanen. Jadi kayak seperti bisa dibongkar pasang gitu. Nih ya contohnya. Ini semua itu bisa ditarik ke atas. Jadi bisa dibuka, bisa disangkutin. Bawahnya juga bisa. Jadi kita punya ruang di sini untuk kerja kan? Gitu. Jadi kalau kita mau buang sesuatu dengan gampang bisa kita buang. Kalau itu ranting gitu kan mau dimasukin atau agak gede daun-daunnya kayak daun pisang gitu misalnya, itu tinggal dimasukin gitu dengan mudah. Nggak kepentok-pentok, nggak usah gimana-gimana gitu ya. Oke. Lalu bagian ini juga bisa diangkat. Nah. Ini penting banget bagian ini bisa diangkat. Kenapa? Karena ini adalah kompos yang mau dipanen. Nah, tumpukan daun ini yang kita sering sebut sebagai bedding, ini kan punya banyak fungsi, ya kan? Yang pertama, dia untuk menghilangkan bau kotoran ayam. Jadi kotoran ayam langsung jatuh ke situ, ya kan? Langsung nanti ketutup-tutup kan, dicakar-cakar sama ayamnya sendiri, ketutup, jadi nggak ada bau lagi dan jadi lebih steril buat ayamnya. Itu yang pertama. Nggak perlu kita nyapu, nggak perlu nyiram dan lainnya. Kedua, dengan adanya si tumpukan ini, ketika kita buang sampah organik kita, greens, ya kan, yang kayak nitrogen, sisa makanan, sisa buah, sisa sayur, dia akan tercampur dengan browns atau bahan organik yang kering. Dan karena sisa makanan itu tercampur dengan browns, dengan sendirinya tuh proses kompos sudah terjadi. Karena si ayam akan mencampur adukan itu, akan mencakar itu. Jadi mereka kayak udah layering tuh yang biasa kita ajarkan. Gimana kalau kita bikin kompos harus kayak kue lapis, itu dengan sendirinya akan terjadi di tumpukan ini. Jadi proses komposnya jadi cepat, proses komposnya jadi efektif karena ayam yang akan melakukannya, dan kita nggak perlu lagi tuh ngaduk-ngaduk atau ngebalik sesering itu. Sesekali aku sih tetap ngebalik, akan aku jelasin setelah ini, cuma nggak perlu sesering kalau misalkan kita ngompos dalam ember atau ngompos dalam box kompos gitu. Jadi si bedding ini multifungsi dan sangat bermanfaat untuk meredakan tadi bau kotoran ayam, membuatnya steril, dan juga membuat proses kompos kita lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang aku pengen nunjukin cara panen kompos. Gampang banget. Kalau ini semua udah dibuka, kita tinggal narik keluar sebenarnya bagian yang sudah jadi. Jadi bagian atas itu kan biasanya masih ada ya ranting-ranting dan daunnya yang agak besar. Itu tinggal kita singkirin aja dulu. Lalu kita ambil bagian bawahnya yang udah halus. Nah, biasanya pas kita ambil bagian bawah yang udah halus, itu kan mulai keluar tuh serangga-serangga yang masih ada di dalamnya. Nanti biasanya si ayamnya suka datang, suka nyomotin juga setelah kita buka ini. Kalau kita mau ngambil, kita juga nggak harus ngambil semuanya langsung. Bisa aja kita sisain sebagian tuh nggak apa-apa. Tapi yang jelas, karena prosesnya kelihatan banget ya dari ketinggian yang harusnya segini, yang pas awal kita ngisi, terus sekarang tuh tinggal segini, udah nyusut banget. Artinya bisa dibilang kalau dia tuh udah siap. Yuk kita buka ya.
Oke, nah ini udah selesai diambil. Seperti biasa sih, ini kalau mau pakai kompos kan selalu ada dua pilihan kan. Bisa kita ayak dulu kalau memang kita pengen lebih halus untuk kita campur jadi media tanam, atau untuk kita nyemai benih, atau pengen mindahin bibit yang masih kecil, itu bisa kita ayak dulu baru kita pakai. Atau kalau males ngayak terus kita punya kebun yang luas gitu kan, atau punya pohon-pohon buah, emang ada area-area yang butuh kompos, ya udah monggo, ini semua nggak perlu diayak, bisa langsung ditaruh di atas permukaan tanah. Ingat, tebalan sekitar 5-10 cm aja udah cukup, langsung di atas tanahnya gitu. Jadi ini semua kalau di aku sih selalu kita ayak dulu ya, karena aku selalu butuhnya buat media tanam. Oke, sekarang aku mau jelasin gimana caranya membuat beddingnya. Ya kan tadi aku udah jelasin kita pengennya 70 cm sampai 1 meter kan untuk area pembuatan kompos yang di kandang ayam ini. Nah, pertama, lapisan paling bawah ini kalau di kita adalah pasir ya sebenarnya. Jadi di bawah kita nggak ada konblok nih, ini bawahnya langsung tanah yang kita lapisin pasir dikit lah. Nah, ini semua adalah sisa-sisa kompos aja yang nggak aku panen. Jadi masih adalah satu lapisan tipis di atas tanahnya. Setelah ini, sebelumnya nih yang sebelah-sebelah sana itu hanya tumpukan dedaunan kering aja. Jadi dedaunan kering setinggi 70 cm. Tok, nggak ada apa-apa. Itu juga udah bisa, itu bisa jadi bedding yang efektif. Tadi kan kita udah contohin hasil panennya ya. Nah, kalau kali ini aku akan buat sedikit yang berbeda, dimana aku pengen buat semacam insect hotel. Jadi aku pengen bikin hotel buat serangga-serangga gitu, terutama rayap, karena kan ayam suka banget. Jadi sebelum aku kasih dedaunan kering, aku akan kasih dulu ranting-ranting atau kayu-kayu hasil pangkasan kebun dan yang aku pungut-pungutin dari sekitar rumah sih ya. Jadi aku akan susun dulu nanti ranting-rantingnya di sini, baru akan aku tutup dengan si daun-daun kering. Dengan harapan bahwa itu jadi sumber makanan yang baru buat ayamnya. Yuk, langsung kita lakuin aja.
Jadi wisdom yang bisa kita ambil dari episode kali ini adalah ketika kita sebagai manusianya nih mampu melihat elemen-elemen yang ada di alam dan menyatukannya, justru dia mampu untuk menguatkan sistem tersebut dan justru manfaatnya jauh berlipat ganda. Jadi kalau kita lihat ya, dari prinsip permakultur itu kan ada kan integrate rather than segregate. Karena ketika kita mampu mengintegrasikan itu, justru itu kita bisa menguatkan dan lebih memperkaya karena masing-masing elemen itu punya dan juga hubungan timbal balik yang masing-masing malah simbiosis mutualisme. Daripada kalau kita pisahin nih, misalnya ayam doang, terus kayak kompos sendiri. Jadi kan kita kan 2 kali kerja kan, ngaduk kompos kita sendiri lagi, ngasih makan ayamnya kita sendiri lagi. Tapi kalau itu kita paduin ya, si ayam itu ngebantu kita nyeker-nyeker dan ngaduk komposnya dengan cabik-cabik, tapi ayam juga bisa dapat makan dari sampah organik kita. Jadi dengan kita bekerja sama alam, itu malah ngebuat kita jauh lebih gampang, lebih mudah dalam bekerja. Nah, semoga teman-teman ada wisdom lainnya yang bisa diambil juga dari episode kali ini ya. That's it, udah kita kupas tuntas semuanya. Buat teman-teman yang pengen pelihara ayam atau sudah pelihara ayam, lagi mikir untuk gimana cara desain kandangnya, ingat, kandang ayam sangat bisa diintegrasikan dengan pembuatan kompos. So, that's Wednesday Wisdom. See you next week!